Halo sahabat YouTube semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan bahas beberapa pekerjaan sampingan yang bisa dicoba nantinya. Semoga ini menginspirasi bagi semuanya, terutama buat mak-mak. Siapapun mak-maknya, baik dia seorang pekerja, seorang karyawan, ataupun sebagai rumah tangga. Oke, sekarang zaman milenial kata orang, tetapi kita sebagai ibu rumah tangga, otomatis dengan keadaan yang sekarang, kita tidak bisa tinggal diam, kita tidak bisa berpangku tangan, apalagi hanya diam di rumah. Sementara sekarang biaya kehidupan semakin mahal, anak-anak mulai sekolah, semuanya harus dibeli. Ya, ini pengalaman saya sendiri. Saya tinggal di perumahan yang lahannya sempit, apa-apa semuanya harus dibeli, baik sayuran kalau di kampung cuman hanya dibuang gitu bisa tumbuh, sementara di kita nggak ada tempat, otomatis semuanya harus kita beli. Dari itu kita harus mempunyai penghasilan yang lebih. Kadang kita berpikir bagaimana sih caranya uang ini harus nyampe, uang segini harus nyampe dari sekarang sampai bulan depan. Itu pun kalau kita punya penghasilan yang tetap. Apalagi kalau kita tidak punya penghasilan yang tetap. Dari itu saya ingin mengajak semuanya melihat-lihat apa saja sih profesi sampingan atau pekerjaan sampingan yang bisa menjanjikan, yang tentu saja bisa menambah penghasilan. Oke, buat mak-mak milenial, profesi yang pertama atau pekerjaan sampingan yang pertama yang patut dicoba yaitu dengan cara all shop. All shop ini bisa dengan tanpa biaya sama sekali. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menjadi dropshipper. Apa sih dropshipper? Dropshipper itu adalah kita memesan barang, kita memesan barang ke marketplace atau ke toko, kemudian toko tersebut yang menyiapkan barangnya, yang memaking barangnya, yang melakukan pengiriman ke pembeli kita. Jadi kita hanya tinggal pesan di rumah sambil duduk, kemudian kita sudah melakukan jual beli gitu. Jadi gitu dropshipper ini memudahkan bagi kita yang punya pekerjaan. Jadi kita tidak harus meninggalkan pekerjaan kita. Kita bisa melakukan jual beli tanpa harus meninggalkan pekerjaan kita. Itu senangnya menggunakan all shop sekarang. Karena sekarang kan serba online. Saya lihat sekarang walaupun banyak yang tahu di marketplace kayak di Shopee, Bukalapak, Tokopedia, banyak yang murah-murah, tetapi kebanyakan orang bukan lihat murahnya, tetapi banyak lihat gampangnya. Kayak kita misalnya sambil bekerja kita menawarkan kepada teman kita, mereka lihat jualan-jualan kita, mereka pengen gitu. Walaupun mereka tahu sebenarnya ada di marketplace. Intinya mereka bukan melihat murahnya, tetapi mereka melihat mudahnya. Kebanyakan banyak yang teman-teman kita tidak mau repot, tidak mau nyari-nyari kesana kemari, tetapi mereka tinggal pilih, mereka suka tinggal pilih gitu, walaupun mereka harus bayar lebih, sekitar mahal 10-20 ribu, mereka kadang nggak perhitungan. Jadi itu merupakan keuntungan bagi kita yang ingin menambah penghasilan. Tapi ingat ya teman-teman, mak-mak semuanya jangan ngambil untung terlalu banyak jika melakukan all shop ini. Karena sekarang saingan kan sudah banyak, marketplace juga sudah banyak, barang juga sudah banyak. Mereka tentu berlomba-lomba ingin menghasilkan, ingin menjual produk mereka. Jadi kita juga sebagai dropshipper juga harus pintar-pintar mensiasatinya. Dari itu saya berpesan jangan ambil untuk banyak-banyak jika ingin melakukan all shop. Tetapi ambil untung sedikit saja. Apabila kita bisa menjual dalam sehari bisa 5 atau 6 pak dalam sehari, untungnya kita ambil rata-rata 10 ribu, kan lumayan mendapatkan untung sekitar 60 ribu dalam satu hari. Oke, yang kedua dia itu dengan cara off shop. Apa sih beda all shop dengan off shop? Kalau all shop kita menggunakan internet atau melalui online. Sedangkan off shop
kita tidak menggunakan internet. Kalau untuk offshop biasanya kita memang memerlukan modal, kita harus stok barang di rumah. Bisa saja dengan cara kita bikin kedai kecil di rumah atau hanya kita letakkan barang di rumah kemudian kita jajakan ke teman-teman atau tetangga-tetangga kita. Jadi istilahnya kayak lo sekarang bikin kedai di rumah sebagai sampingan. Kalau kita bikin kedai di rumah atau offshop ini kan waktunya bisa kita atur sendiri, kapan kita mau buka, kapan kita mau jualan gitu. Tapi yang penting tetap juga konsisten ya emak-emak ya, karena kalau kita nggak konsisten, bukannya selalu misalnya kita nggak beraturan, maka orang juga akan bingung kapan sih sebenarnya jualan apa enggak sih gitu. Oke. Jadi bisa menjadi pilihan yang nomor 2 dengan cara offshop, tetapi tentu saja harus menggunakan modal walaupun disesuaikan dengan keadaan kantong kita. Profesi yang ketiga yaitu dengan menjadi YouTuber. Kenapa menjadi YouTuber sangat menjanjikan sekarang? Menurut saya sih kita sebagai warga negara Indonesia ini sudah banyak yang mengurangi pengangguran dengan melalui menjadi YouTuber ini. Kenapa demikian? Karena YouTuber ini kita tidak memerlukan banyak akses, kita tidak memerlukan banyak waktu, kita bisa mengerjakan kapan saja dan di mana saja. Kalau kita tekuni bisa menghasilkan seperti kayak YouTuber yang terkenal di Indonesia. Walaupun nggak seperti itu, tetapi minimal dengan cara YouTuber pengangguran di Indonesia sudah banyak berkurang. Jadi cara ini bisa emak-emak lakukan juga di rumah, karena banyak sekarang kan YouTuber yang emak-emak bisa di searching di YouTube. Banyak emak-emak yang berhasil mendapatkan penghasilan dengan cara nge-YouTube di rumah saja. Nge-YouTube-nya bisa apa saja, bisa dengan cara membuat video tentang keseharian, tentang pekerjaan, tentang hobi. Tetapi intinya dengan cara YouTube, insya Allah bisa mendapatkan penghasilan gitu. Tetapi tentu saja kuncinya juga harus konsisten. Karena nge-YouTube bukan cara instan ya, dapat menghasilkan bukan bisa mendapatkan dengan cara 1 hari 2 hari, tetapi dengan cara melalui tahapan-tahapan yang sangat panjang. Mulai dari harus konsisten mengupload video, harus mengikuti tahap-tahapnya, harus mengikuti persyaratannya agar dapat dimonetisasi. Gitu ya. Jadi teman-teman kalau ingin belajar menjadi YouTuber, banyak sekali video-video YouTuber pemula di YouTube. Jadi kita bisa belajar dari YouTube untuk YouTube dan tentu saja tujuan kita untuk menghasilkan uang. Oke, profesi yang keempat. Profesi yang keempat bisa saja sih dilakukan, yaitu dengan cara Gojek, supir Gojek. Karena sekarang supir Gojek bukan hanya laki-laki tetapi juga banyak ditekuni oleh perempuan. Bahkan ada juga loh emak-emak yang menekuni sebagai supir Gojek. Tentu saja supir Gojek ini ada resikonya, kemudian kita harus punya motor sendiri atau bisa saja menyewa motor. Tetapi yang penting supir Gojek ini bisa sebagai alternatif, sebagai penghasilan tambahan atau mendapatkan tambahan penghasilan bagi kita. Oke, Mama. Kalau supir Gojek ini tentu saja kita harus ekstra hati-hati ya, terutama buat kita nih sebagai emak-emak milenial. Harus hati-hati karena di jalanan itu resikonya pasti ada. Tetapi sekarang sudah banyak kok yang berhasil menjadi Gojek, yang bisa sukses menjadi Gojek tanpa kita harus meninggalkan pekerjaan. Misalnya kita sebagai seorang karyawan, kita bisa melakukannya pada hari Sabtu dan Minggu. Atau emak-emak yang di rumah kalau ada bisa meninggalkan anaknya sebentar, bisa ngojek dulu gitu. Atau kita bisa melakukan sambil kapanpun kita bisa. Ya, kapanpun kita bisa, kapanpun waktunya yang kita punya. Jadi itu yang keempat dengan cara supir Gojek. Bisa dicoba nih bagi yang punya nyali juga. Terutama buat emak-emak ya, kalau yang laki-laki mah banyak yang melakukan supir Gojek. Ada tuh yang teman saya sambil kerja pulang sekolah dia ngojek,
kemudian saat pulang kantor dia ngojek, atau pada hari Sabtu dan Minggu daripada bengong di rumah kan lebih baik dia ngojek gitu sambil mendapatkan penghasilan. Wajib dicoba ya Mak ya. Yang nomor 4 sebagai supir Gojek. Ya kalau mak-mak sih yang punya nyali aja sih. Profesi yang kelima, oke, penghasilan yang kelima bisa mak-mak coba dengan cara menjadi agen. Menjadi agen apa saja? Menjadi agen merupakan alternatif juga bagi kita-kita semua, seperti agen asuransi. Kebanyakan sih agen asuransi yang banyak digeluti oleh beberapa orang, karena ini bisa dilakukan sambil-sambilan. Kita sambil kerja, kita punya teman-teman, bisa kita rekomendasikan, atau kita sebagai ibu rumah tangga sambil belanja-belanja sayur bisa kita ngomong-ngomong ke tetangga tentang asuransi. Kebanyakan sih menjadi agen asuransi. Jadi ini bisa dicoba, karena menjadi agen asuransi itu kayaknya juga menjanjikan. Walaupun saya nggak pernah coba sendiri, tetapi ada beberapa teman yang menjadi agen asuransi. Itu sama sekali nggak mengganggu pekerjaan. Ya bisa sambil ngajar, mereka waktu istirahat tuh ngomong bla 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 kayak gini, bisa masuk asuransi kayak gini. Atau kita sambil kayak tadi, kita sebagai ibu rumah tangga, kita sambil ngumpul-ngumpul sama tetangga, bisa cerita-cerita. Oke, itu dia. Ya, pokoknya yang kelima menjadi agen. Ya, bisa jadi agen apa saja. Atau yang paling besar kayak agen penjualan rumah gitu. Itu sangat menjanjikan sekali loh. Kejual satu rumah aja berapa fee-nya sama kita. Apalagi kalau kita jadi agen yang besar-besar kayak gitu. Yang keenam, pekerjaan yang keenam yang patut dicoba yaitu menyewakan barang. Terutama nih buat kita ibu-ibu milenial, kita mempunyai barang-barang yang tidak kepake, yang tidak terpakai, hanya terletak di gudang atau di belakang, bisa kita gunakan atau bisa kita sewakan. Jadi daripada nggak kepake kan hanya terletak di gudang, bisa kita sewakan dan bisa mendapatkan uang. Contoh, kita punya sepeda motor yang nggak kepake atau masih menjualnya sayang, tetapi kalau kita pakai sekarang belum, atau kita punya beberapa motor yang nggak kepake gitu daripada terletak di gudang, kan bisa kita sewakan. Atau barang yang lain kayak kita kan sebagai ibu rumah tangga, kita misalnya waktu punya anak kecil, kita mempunyai alat-alat atau barang-barang yang kita gunakan hanya sebentar, kayak kasur box bayi atau perlengkapan-perlengkapan yang lain, atau mainan-mainan anak yang anak kita udah bosan menggunakannya, daripada kita letakkan di gudang lebih baik kita sewakan. Jadi teman-teman bisa bikin apa sendiri, bisa bikin kayak di posting di sosial medianya, kita menyewakan barang ini, atau kita bikin khusus untuk menyewakan barang apa saja bisa disewakan. Jadi daripada tergeletak kan lebih baik menjadi uang gitu. Oke, profesi yang ketujuh yaitu menjual pulsa. Kenapa menjual pulsa juga termasuk menurut saya? Karena kebanyakan sih teman-teman kita itu bukan kayak tadi, bukan mereka ingin lihat murahnya, tetapi mereka lebih melihat instannya, mereka lebih melihat cepat kerjanya. Pernah sekali saya ngasih aplikasi jual pulsa ini ke teman-teman saya, gratis saya kasihkan sama mereka, biar ngisinya lebih mudah kata saya. Dengan modal sekian, kan modalnya cuma sedikit dibandingkan kita beli. Misalnya untuk token listrik yang pulsa yang 50, kalau kita isi sendiri kan lebih murah dibandingkan kita beli di kedai. Tetapi kenyataannya mereka lebih suka membeli langsung ke orangnya atau ke agennya. Kenapa seperti itu? Katanya sih simple. Mereka nggak mau repot. Kalau itu kan, kalau menggunakan aplikasi kayak tadi, mereka harus repot, mereka harus isi saldo dulu, kemudian isi saldonya juga harus ke ATM dulu bagi yang nggak punya M-Banking. Tetapi kalau kita beli langsung, walaupun kita bayar mahal sekitar 4 atau 5 ribu, kita pekerjaannya cepat. Jadi ini bisa menjadi peluang usaha buat emak-emak milenial terutama ya, karena jual pulsa ini bisa dikerjakan kapan aja, yang penting tenteng HP kemana aja. Sudah kita isi saldo, kita tenteng HP kemana aja.
Bisa ini bisa juga sebagai alternatif bagi baik teman-teman yang kerja, terutama apalagi buat ibu-ibu di rumah. Daripada cuman nganggur-nganggur aja sambil ngurus-ngurus anak kan, kita bisa jual pulsa. Bikin aja tulisan di depan rumah, jual pulsa. Atau kita bikin tulisan yang besar, di sini jual pulsa. Jadi orang-orang bisa beli pulsa ke rumah. 7 alternatif tadi, pekerjaan sampingan yang bisa menghasilkan uang. Mak-mak milenial bisa dicoba salah satunya atau 2 juga nggak apa-apa. Ya, 2, 3 yang penting bisa dikerjakan. Intinya apapun pekerjaan kita harus ditekuni supaya mendapatkan penghasilan. Walaupun pekerjaan kita banyak, kalau nggak ditekuni juga akan hasilnya 0. Dari itu walaupun kita pilih cuma 1, kalau kita tekuni, kalau kita konsisten, insya Allah bisa menghasilkan uang. Baik, sekian dulu video saya pada kali ini. Jika teman-teman atau mak-mak semuanya suka dengan video ini, silahkan di like, jangan lupa di komen apa benar nggak sih semua yang saya bilang tadi. Dan jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada salah pengucapan kata, maklum ini mulut masih perlu banyak latihan ngomong di depan kamera. Jadi saya mohon maaf jika ada salah dalam berucap, salah dalam menyampaikan, atau salah dalam mengartikan. Nanti silakan diperbaiki di kolom komentar jika ada kata-kata saya yang salah atau pengucapan atau arti yang salah dari pengucapan saya. Oke, terima kasih sebelumnya. Terima kasih bagi yang sudah mampir, terima kasih bagi yang sudah like, terima kasih bagi yang sudah subscribe. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya.